Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Kalau lihat gejalanya sih memang Pak Prabowo juga sudah mulai lebih tampil sebagai dirinya gitu loh kira-kira. Tapi boleh jadi dia tidak akan menekan kalau isu soal inkonstitusionalitas Gibran itu terus meningkat gitu. Ini kan seperti kemunduran demokrasi. Kalau kita melihat itu kan sentralisasi kekuasaan. Posisi presiden sangat kuat, check and balance-nya lemah di situ. Lalu juga tidak jelas masa jabatan presiden. Kalau di amandemen kan jelas 2 kali, tidak boleh lebih. Nah, kalau misalnya ini meningkat, membesar, tuntutan ke arah sana itu terjadi lebih masif lagi, misalnya begitu tuh. Nah, apakah mungkin akan ada gerakan politik? Sangat mungkin. Alias apa? Alias partai-partai yang ada di parlemen akan memiliki inisiatif untuk melakukan langkah-langkah pemakzulan. Desakan itu sebenarnya hanya sebuah desakan ya yang dari segi manapun ya tidak bisa dilakukan ya. Dari segi apapun ya, selama kita menggunakan dasar undang-undang dan konstitusi kita ya. Gibran Rakabuming selama 6 bulan menjadi wakil presiden tidak pernah melakukan hal-hal tercela ya. Begitupun Presiden Prabowo selama 6 bulan ini tidak melakukan hal tercela ya. Jadi secara aturan hukum, secara konstitusi kita, baik presiden dan wakil presiden tidak melakukan hal-hal tercela atau tindakan-tindakan tercela sehingga baik presiden maupun wakil presiden bisa dilengsarkan ya. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Tapi bagaimana? Apakah mungkin gerakan sipil masyarakat dan sebagainya itu menguat untuk melakukan tuntutan? Bisa jadi. Dan kalau itu terjadi ya bisa jadi Pak Prabowo juga nggak melakukan penahanan. Itu nggak menekan-nekan supaya isu itu ya nggak naik macam-macam gitu. TNI itu mengusulkan agar Mas Gibran tuh dimakzulkan. Kalau dari Partai Nasdem sendiri gimana Pak? Ya sayang sekali. Dengan seluruh penghormatan saya pada para senior. Karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan. Ya kalau nggak ada ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan memakzulkan menurut saya, sebetulnya izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Kalau kita baca di konstitusinya, paket presiden wakil presiden itu bisa dimakzulkan sekaligus. Tapi salah satu di antara mereka juga bisa dimakzulkan. Presidennya bisa dimakzulkan sendiri tanpa wakil presiden. Wakil presidennya bisa dimakzulkan tanpa presiden. Selama melanggar aturan seperti yang disebutkan di dalam konstitusi kan. Bahwa DPR tidak bisa begitu saja melengsarkan presiden. DPR untuk melengsarkan wakil presiden itu kan maaf ya ini sekali lagi kan delegitimasi terhadap pemilu. Jadi desakan-desakan ini ya hanya sebuah desakan saja dari pihak-pihak yang memang ya ada kepentingan-kepentingan ya. Selain ada juga pihak-pihak yang hanya sakit hati, berbagai alasan lah ya. Tapi hanya ada dua, ada pihak yang sakit hati dan ada yang memang punya tujuan tertentu, tujuan politik tertentu. Yang pasti yang punya tujuan politik tertentu itu adalah pihak-pihak yang ingin mendapatkan kue kekuasaan di negara ini. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Terkait dengan konstitusionalitas dari Gibran. Bahwa ini nggak akan selesai dengan hanya diketuk hakim itu. Akan jadi catatan sejarah kelam di dalam konstitusi dan juga sejarah politik Indonesia. Nah ini dalilnya adalah pelanggaran konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Meskipun
keputusan MK itu kontroversial ya, tetapi dari sisi hukum kan itu benar. Jadi kalau umpama memang hanya menurunkan begitu saja kan itu berarti delegitimasi pemilu. Ya. Ya, itu kalau dari sisi, kalau kita melihat dari sisi hukum dan dari sisi etika. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI Purnawirawan. Boleh jadi analisa ini justru memberi gambaran situasi yang memungkinkan keluarga Pak Jokowi itu juga buka buat ini kan, langkah-langkah gitu. Termasuk di dalamnya yang menekan jangan sampai isu soal pemakzulan Gibran ini menguasa ya membesar. Ini asumsinya nggak main-main karena ini purnawirawan TNI yang punya pengaruh. Apakah bisa ya Gibran Rakabuming, Wakil Presiden Republik Indonesia, itu dilengserkan tanpa ada alasan yang jelas? Bisa tidak? Ya tentu nggak bisa gitu kan. Karena secara konstitusi kita dan pemilihan di negeri ini adalah pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Bukan pemilihan satu pihak saja. Jadi udah satu paket presiden dan wakil presiden. Lalu apa alasannya kan? Ada yang mengatakan bahwa Gibran itu harus dilengserkan karena dia masih terlalu muda. Yang mengatakan seperti itu adalah pihak-pihak yang tidak belajar sejarah ya. Bagaimana di negara ini, Indonesia ini, dalam pergerakan memperjuangkan bangsa ini, itu lahir dari tangan-tangan anak muda juga. Bahkan kalau kita bicara bapak pendiri bangsa kita kan, Pak Soekarno, Pak Muhammad Hatta, dan beberapa pahlawan nasional lainnya, mereka itu adalah anak-anak muda yang bergerak dan memimpin bangsa ini. Jadi kalau alasan itu, ya tentu terbantahkan ya. Nah kalau misalnya ini kan mengandai tuntutan makin membesar, kira-kira bacaan kita apakah partai-partai ini akan tanda kutip tadi ya melindunginya atau ikut arus besar gelombang publik itu. Nah kalau itu sisa di 2027 lah misalnya, ini mengandai lagi-lagi ya, bisa saja itu partai-partai itu lepas. Sebab mereka berkepentingan 2029. Ya. Nah, kalau umpama ada suatu ketidakpuasan yang sungguh-sungguh ingin menyuarakan, memang sungguh-sungguh ada jalan, harus lewat DPR. DPR nanti akan melihat apakah ada alasannya. Maksud saya apakah alasannya itu apakah memang ada pengkhianatan negara terhadap negara, apakah ada korupsi yang besar, adakah tindakan yang sungguh melanggar. Lalu dari situ DPR harus menyerahkan ke MK. Dari MK itulah yang nanti akan menentukan. Artinya tidak semudah itu. Iya, dan dari MK baru ke MPR. Seandainya MK pun sudah memutuskan salah pun, MPR kan masih akan merundingkan lagi untuk itu. Jadi proses seperti itu kan juga kita mengikuti proses hukum. Apalagi ya kalau kita bicara dari segi apapun ya, kita melihat Gibran, kita akan melihat bahwa Gibran memang pantas disandingkan sebagai wakil presiden. Kenapa? Karena ya beliau memang punya kapasitas. Lalu apa alasan lainnya ya? Alasan lainnya adalah karena Gibran belum berpengalaman. Ini lucu juga kan? Apakah kalau mau jadi wakil presiden harus berpengalaman menjadi wakil presiden? Ya kan? Apakah kalau mau jadi presiden harus berpengalaman jadi presiden? Tidak. Jadi apa ukurannya mereka? Ya ukuran mereka hanya tidak berpengalaman saja. Tapi mereka tidak bisa menjabarkan apa tidak berpengalaman itu. Ya. Kalau mau bicara pengalaman ya dalam menjadi eksekutif ya, tentu kalau dibandingkan dengan calon wakil presiden yang berlaga saat 2024,
Mahfud MD dan Muhaimin, maka yang bisa dibilang berpengalaman ya Gibran, ya, karena Gibran pernah menjadi wali kota Solo, ya. Artinya secara pengalaman beliau lebih berpengalaman dibandingkan Mahfud MD dan Muhaimin. Lalu apalagi yang mau dicari alasannya? Kalau urusan muda, ya tentu sudah terbantahkan, karena nggak harus soal umur, ya. Soal umur, soal kemampuan itu. Ada yang umurnya udah tua tapi kemampuannya nol gitu kan. Soal pengalaman, ya Gibran lebih berpengalaman kan dari wakil-wakil presiden, calon-calon wakil presiden 2024. Lalu apa? Kalau alasan yang lain sudah tidak bisa terbantahkan lagi kan harusnya kan. Jadi nggak ada alasan yang kuat ya bagi para pihak yang mendesak Gibran dilengsarkan gitu kan. Baik yang sakit hati maupun yang memang punya tujuan politik, punya tujuan tertentu yang ingin mendapatkan kue kekuasaan. Yang pasti dari dua pihak ini bukan untuk bangsa dan negara ya, tidak. Itu sudah saya pastikan. Lalu sempat ya, Gibran itu dianggap tidak mampu ya, ketika beliau menjadi calon wakil presiden. Mereka bilang nanti debat pasti Gibran tidak mengerti apa-apa. Nanti debat Gibran akan pelanga-pelongo gitu kan. Mana bisa sih Gibran, anak muda itu tahu tentang bangsa ini, tentang negara ini. Ya semua tuduhan miring itu ya dilimpahkan ya ke Gibran saat itu. Dan apa yang terjadi ketika debat yang diadakan oleh KPU, Gibran membalikkan ya, menghantam semua tuduhan-tuduhan dan tuduhan-tuduhan miring ya terhadap dirinya, yang meremehkan dirinya ya. Ya kita bisa ngelihat ya, se-Indonesia bisa melihat bagaimana kemampuan Gibran dalam debat dan bagaimana Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar ya tidak mampu ya menyampaikan visi misi dan pemikiran mereka kalau mereka menjadi wakil presiden. Gibran begitu bersinar, begitu tegas dan terstruktur lah apa yang dia sampaikan. Dan saat itu banyak orang yang akhirnya meyakini bahwa oh ya pantas anak muda ini menjadi wakil presiden gitu kan. Jadi apalagi sudah tidak ada lagi kan yang harus kita permasalahkan. Nah, selanjutnya kenapa ini ada terus? Ya, tentu ini saya harus sampaikan info A1 ya, bahwa isu ini sengaja digulirkan itu tujuannya ingin memecah belah antara Prabowo dan Gibran ya. Ketika memecah belah Prabowo dan Pak Jokowi tidak berhasil kan. Jadi ini kan fasenya kita bisa lihat ya. Fase pertama mereka coba bagaimana Pak Prabowo pecah dengan Pak Jokowi kan. Jadi disuarakan isu terus ya. Mereka bikin opini mereka, bahkan ada yang buat hoax ya. Seolah-olah Pak Prabowo tidak suka dengan Pak Jokowi atau sebaliknya. Begitupun Pak Jokowi seolah-olah mau mengambil alih dan segala macam. Jadi mereka buat
supaya Pak Prabowo dan Pak Jokowi pecah. Tapi sayangnya hal itu tidak berhasil, ya. Walaupun sudah dikerahkan begitu banyak orang dan uang yang tidak sedikit, tapi hal itu gagal, ya. Maka kedua, mereka mencoba untuk memecah belah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ya, jadi mau dipecah presiden dan wakil presiden. Ya tentu tujuannya tidak baik lah. Tujuannya kan memang untuk membuat gaduh negara ini. Kalau sudah gaduh tentu ada tujuan negatif yang mereka inginkan. Nanti saya akan bahas tujuan negatif itu apa di lain waktu ya. Karena nanti waktu yang akan bicara nanti. Tapi kali ini mereka berbeda. Cara mereka berbeda. Ya. Kali ini mereka tidak akan menggunakan cara yang seperti yang mereka menggunakan cara untuk membelah antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kali ini mereka masuk melalui pendukung, gitu ya. Pendukung Prabowo dan Gibran. Ya pendukung Prabowo dan Gibran memang sudah satu, ya karena ketika Pilpres bersatu sehingga menjadi satu kekuatan besar. Nah ini mereka akan masuk di situ. Ya. Makanya saya mewanti-wanti kepada para pendukung ya Prabowo Gibran untuk tidak melakukan atau tidak berpendapat sesuai dengan keinginan para pihak yang ingin memecah belah presiden dan wakil presiden. Ya. Jadi saya langsung ke teknisnya ya. Ini info A1 lah. Jadi mereka mencoba agar supaya nanti ada pendukung ya, pendukung Gibran. Jadi mereka menamakan pendukung Gibran yang akan bersuara. Ya, mereka akan mengatakan kalau bukan Gibran, ini harus diingat ya. Kalau bukan Gibran, maka Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden. Kalau bukan Pak Jokowi, Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden. Gitu. Mereka akan mengarahkan agar supaya ada simpatisan para pendukung ya Gibran akan bicara seperti itu. Lalu nanti pendukung Pak Prabowo ya mereka harapkan dan mereka sedang melakukan ya lagi melakukan intervensi ke sana untuk membalas bahwa tanpa Gibran, tanpa Jokowi, Prabowo pasti bisa jadi presiden. Ya. Sehingga, ya, ini tujuannya ya, tujuan dari mereka. Sehingga akan terbelah. Ada pendukung Gibran, ada pendukung Prabowo. Dan pendukung Gibran maupun pendukung Prabowo dibuat bersaut-sautan. Ya. Bahwa siapa yang paling berjasa sehingga menjadikan Prabowo Gibran menang, gitu. Nah ini yang akan diarahkan ke sana. Dan sekarang ini mereka sedang masuk menyusupi kelompok-kelompok para pendukung Prabowo Gibran. Ya, nanti mereka akan menciptakan ya, kalau sulit, mereka akan menciptakan ya, ada sekelompok orang yang mengaku pecinta Gibran ya, akan bersuara seperti itu. Jadi untuk memancing pendukung Gibran Prabowo yang real akhirnya saling saut menyahut gitu kan.
Jadi kalau sampai pendukung Gibran tidak menyerang ya Prabowo, maka mereka akan menciptakan kelompok yang mengatasnamakan pendukung Gibran untuk menyerang Prabowo dan kelompok pendukung Prabowo. Ya. Sehingga nanti pendukung Prabowo Gibran atau pendukung Prabowo akan bersuara menghantam pendukung Gibran yang dibentuk ini. Jadi itu infonya ya, info yang saya dapatkan bahwa itu yang akan mereka lakukan. Jadi pesan saya kepada pendukung Prabowo Gibran untuk tidak atau jangan sampai masuk dalam perangkap ya, sehingga melempar kata-kata saling menghantam siapa yang paling berjasa. Itu yang akan mereka lakukan ya. Saya harus sampaikan ini, saya wanti-wanti jangan sampai pendukung Prabowo Gibran pecah ya, sehingga saut menyahut. Yang endingnya mereka inginkan adalah akhirnya Pak Prabowo dan Pak Gibran pecah, gitu ya, sehingga akan ada konflik antara presiden dan wakil presiden. Itu tujuan mereka.